Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan syarah akidah salaf. Kita masih di pembahasan al-imanu bir-rusul, yakni pada pembahasan khusus tentang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih di pembahasan poin ke-96 sampai ke-99 yang kemudian disyarah oleh penulis hafizahullah taala dalam beberapa pembahasan. Sekarang kita masuk di pembahasan ketiga, halaman 514. Baik, para jamaah, di pembahasan ketiga ini muallif hafizahullah taala beliau menyampaikan beberapa kaidah ilmiah tentang tidak adanya pertentangan di antara dalil-dalil syariat. Yakni yang dimaksud dalil di sini adalah naqliyah dan aqliyah. Jadi dalam pembahasan ketiga ini beliau akan memaparkan kepada kita beberapa kaidah ilmiah yang menegaskan bahwa dalil naqliyah itu tidak bertentangan dengan dalil aqliyah. Dalil naqliyah yang dimaksud adalah wahyu dari Allah berupa Quran dan juga sunnah. Nah, itu tidak ada pertentangan dengan dalil aqliyah. Nah, kaidah pertama yang disampaikan di sini bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak akan pernah saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahkan saling membenarkan sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Sebagaimana hal itu ditegaskan di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan selain keduanya yang diterima dari jalan Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dha bal yusaddiqu ba'duhu ba'dha." Sesungguhnya Al-Quran ini tidak turun untuk mendustakan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Jadi tidak ada satu ayat kemudian mendustakan ayat yang lain, satu surat mendustakan surat yang lain. Bahkan kata Nabi, yusaddiqu ba'duhu ba'dha, justru saling membenarkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Fama araftum minhu fa'milu bihi, maka apa-apa yang kamu ketahui, yang kamu miliki ilmunya, fa'malu bihi, amalkanlah. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi, dan apa yang kamu tidak tahu, tidak memiliki ilmu tentangnya, maka kembalikanlah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah.
Jadi berdasarkan hadis ini jelas ya, bahwa Al-Quran satu dengan yang lainnya itu saling membenarkan, tidak saling bertentangan. Kemudian juga ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mau mentadaburkan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu dari sisi Allah, niscaya mereka akan dapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya, maksud tadabbur itu adalah memikirkan, merenungkan dan mengetahui maksud daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, siapa yang mentafakuri, mentadaburi Al-Qur'an, maka dia akan mendapati bahwa tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran itu. Dia akan yakin seyakin-yakinnya Al-Quran itu bersumber hanya dari Allah, kalamullah yang tidak ada pertentangan di dalamnya sedikit pun. Baik. Maka beliau sampaikan di sini, tidak ada satupun ayat yang dianggap bertentangan atau berlawanan dengan ayat yang lainnya, melainkan dapat dijelaskan maksudnya. Saya pernah sampaikan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai ada ulama yang kemudian menulis kitab khusus ya berkaitan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang seolah-olah bertentangan, bertolak belakang, padahal aslinya tidak, begitu ya. Ya, artinya kalau kemudian ada sebagian orang menganggap bahwa ayat ini misalkan bertentangan dengan ayat yang lain, atau ayat ini bertentangan dengan hadis, hadis ini bertentangan dengan ayat, barakallahu fikum, itu sejatinya bisa jadi karena ilmu kita yang belum sampai, gitu ya. Karena tugas kita adalah mentadaburi Al-Quran, bagaimana mendalami Al-Quran ini, ya, sehingga kita yakin bahwa Al-Quran hanya bersumber dari Allah dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Maka tidak ada satupun ayat yang dianggap bertentangan atau berlawanan dengan ayat yang lainnya, melainkan dapat dijelaskan maksudnya. Yang pada hakikatnya semua ayat Al-Quran itu saling membenarkan dan menafsirkan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu tidak ada yang mempertentangkan ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang kafir, orang-orang zindik, atau ahlul bidah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di mana mereka orang-orang yang senantiasa memberikan tasykik, keraguan-raguan dengan keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan bodoh kepada orang-orang awam dari kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baik para jamaah. Nah, demikian pula ahlul bidah, baik ahlul bidah dari kalangan orang-orang terdahulu ataupun yang sekarang, ya, karena usul mereka sejatinya sama, yakni menyelisihi sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat yang ada pada mereka, mereka itu orang-orang yang berpegang dengan sebagian dalil dan dalam waktu yang sama, bersamaan dengan itu ternyata mereka meninggalkan sebagian yang lainnya. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 85. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kufur dengan sebagian yang lain? Nah, ini ahlu syubhat wad dhalal, orang-orang kafir, zindik, ahlul bidah, karakter mereka seperti itu. Mengambil sebagian, mengkufuri sebagian. Mengambil sebagian daripada Alkitab, ya, dalam rangka untuk kemudian
memberikan tasykik, keraguan-raguan kepada hati kaum muslimin. Sehingga orang-orang ragu dengan Al-Quran. Kalau sudah ragu dengan Al-Quran, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mengantarkan mereka kepada kemurtadan. Padahal di awal surat pertama ya dari Al-Quranul Karim setelah Al-Fatihah jelas sekali. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah itu para jamaah. Kemudian beliau kasih contoh di sini ya bagaimana ahlu bidah ya mereka mengambil sebagian kemudian mengkufuri sebagian yang lainnya dalam waktu yang sama. Artinya di waktu itu juga. Contohnya adalah kaum Qadariyah Mu'tazilah. Mereka yang mengingkari bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Ahli sunnah meyakini bahwa hamba Allah itu Allah penciptanya, demikian pula perbuatannya, itu ciptaan Allah. Nah Qadariyah Mu'tazilah mereka tidak meyakini itu. Mereka mengingkari bahwa perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Nah, mereka berpegang dengan ayat-ayat yang menetapkan adanya usaha, adanya ikhtiar, adanya pergerakan amal yang dilakukan oleh manusia. Namun ternyata bersamaan dengan itu, mereka meninggalkan ayat-ayat yang menetapkan adanya takdir. Ada ikhtiar manusia, ada takdir Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kaum Qadariyah Mu'tazilah mereka menetapkan ikhtiar yang ada pada manusia. Namun mereka menafikan takdir. Makanya disebut Qadariyah. Akhirnya mereka pun mengingkari bahwa Allah yang menciptakan perbuatan hamba, sedangkan hamba yang mengerjakannya atas pilihannya sendiri. Kebaikan, keburukan itu kan ciptaan Allah. Namun keburukan tidak bisa disandarkan kepada Allah. Karena yang melakukannya adalah manusia sesuai dengan pilihannya. Manusia kan punya ikhtiar. Allah ciptakan sekaligus juga dengan perangkat dan kemampuan pada dirinya untuk memilih. Memilih mana yang hak, mana yang batil. Al-haq, al-batil itu ciptaan Allah. Surga, neraka itu ciptaan Allah. Malaikat, kemudian syaitan, itu juga ciptaan Allah. Semuanya dijelaskan oleh Allah. Ini yang hak. Dan inilah orang-orang yang mengikuti al-haq. Ini yang batil. Dan inilah ciri-ciri ahlul batil. Ya semuanya sudah dijelaskan. Halalnya, haramnya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu nampak jelas. Demikian pula yang haram nampak jelas. Maka manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk memilih. Bahkan perangkat-perangkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sejatinya menjadi sarana bagi manusia untuk dia memilih al-haq dan kokoh di atas al-haq. Manusia kan diberi fitrah oleh Allah, fitratul Islam. Manusia diberi akal yang sehat, akal yang sharih, yang tegas, yang dengan itu dia terbedakan dengan makhluk Allah yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Belum lagi kasih sayang Allah yang lain, diutusnya para nabi dan rasul, diturunkannya kitab-kitab samawi, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa mukjizat Al-Qur'an, menjadi petunjuk cahaya yang menerangi dan membimbing perjalanan kehidupan manusia supaya tidak salah jalan. Ini semuanya diberikan oleh Allah. Ayat-ayat kauniyah ini yang ada, alam semesta yang ada di sekitar kita, sejatinya juga mengarahkan kita kepada tauhidullah azza wa jalla. Dan demikian seterusnya. Nah, orang-orang Qadariyah Mu'tazilah ini, mereka tidak mengingkari takdir Allah. Manusia menciptakan amalnya sendiri. Begitu ya, enggak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan
Ini mengerikan para jemaah. Kalau orang tidak mengimani takdir, berarti dia tidak mengimani apa? Tidak mengimani apa? Salah satu daripada rukun iman. Al-iman bil qadari khairihi wa syarri. Salah satu rukun iman yang 6, beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruknya. Satu saja tidak ada, yang 5 ada rukun imannya, satu tidak ada, maka berat dia dikatakan sebagai mukmin. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, rincian-rincian dari rukun iman ini ketika juga tidak diimani, ada beberapa rinciannya yang ketika tidak diimani maka tidak ada iman pada dirinya. Contoh, beriman kepada para rasul. Para rasul kan banyak. Satu saja diingkari sama dengan mengingkari seluruh para rasul. Barakallahu fikum. Maka ya pantas kalau kemudian para ulama begitu tegas dan keras dalam permasalahan akidah. Kan ini tidak main-main. Barakallahu fikum. Baik para jamaah. Kita lanjut. Contoh yang lainnya, ini kebalikan daripada Qadariyah Mu'tazilah. Siapa mereka? Jahmiyah Jabariyah. Dia kebalikannya. Yakni satu kaum yang meyakini semuanya serba takdir. Berarti dia menafikan, meniadakan ikhtiar, kemampuan memilih, kemampuan berusaha pada manusia. Sehingga segala sesuatu selalu kemudian disandarkan kepada takdir Allah. Nah ini Jabariyah, Jahmiyah Jabariyah, kebalikan dari Qadariyah. Baik para jamaah. Jadi kalau sedang baik, ini takdir Allah. Kalau sedang buruk juga begitu. Ya ini takdir Allah. Pak, kenapa tidak sholat? Takdir Allah. Kalau Allah menakdirkan saya sholat, kamu tidak usah cerewet. Orang masjid di depan rumah saya. Saya pasti sholat. Tapi ya gimana, ini takdir Allah. Ada yang lebih parah lagi Pak. Kalau sedang baik dia jadi Qadariyah. Tapi sedang malas, sedang buruk jadi Jabariyah. Ini dikatakan oleh para ulama aswa'un nas, seburuk-buruk manusia. Jadi kalau dia sedang baik-baiknya, ya dia jadi Qadariyah. Oh siapa dulu saya? Memang saya berhak begini. Saya kan orang hebat. Kemampuan saya di atas rata-rata. Ya sedang baik dia. Tapi giliran sedang malas, sedang memble, sedang loyo, sedang maksiat, dia jadi Jabariyah. Dia sandarkan itu kepada Allah. Giliran yang bagus-bagus, dia membusungkan dadanya. Ini kan saya hebat. Gitu. Giliran yang buruk, dia sandarkan ke takdir Allah. Ketika maksiat, ini takdir Allah. Allah nakdirkan saya begini. Barakallahu fikum. Nah berarti dia menafikan kemampuan ikhtiar pada manusia. Barakallahu fikum. Mereka ini yakni Jabariyah berpegang dengan ayat yang menjelaskan atau menetapkan adanya takdir Allah, akan tetapi bersamaan dengan itu mereka meninggalkan ayat-ayat yang menetapkan adanya usaha dan pilihan bagi manusia. Baik para jamaah. Dan ini sejatinya akal mereka bermasalah. Ya, bagaimana kemudian dia mengingkari sendiri apa yang dimampu oleh manusia berupa ikhtiar. Harusnya kan manusia bisa membedakan mana yang itu ikhtiarnya dia, mana yang tidak, kan begitu. Antum kalau sedang sehat normal, pipis itu kan bisa diikhtiarkan enggak pipis? Maksudnya kerasa enggak itu? Saya pengen pipis. Kerasa kan ikhwan? Kerasa. Artinya ada ikhtiar.
Misalkan kita banyak minum jadinya banyak pipis. Kita tahu mana yang ikhtiari, mana yang idhirari. Gitu. Taib para jamaah. Beda dengan orang yang beser. Sebetulnya kan dia nggak mau begitu. Betul tidak? Ada orang misalkan diuji dengan penyakit beser. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga kita sehat semuanya. Misalkan ada orang diuji dengan penyakit beser. Itu air seninya keluar terus atas pilihan dia? Tidak. Sebetulnya dia tidak mau begitu. Ya pengen normal saja. Satu hari misalkan berapa kali pipis. Begitu ya. Sesuai dengan apa mungkin yang dia minum. Gitu ya. Kalau minumnya kopi, pipisnya bau kopi. Kan begitu. Barakallahu fikum. Kalau dia banyak gula ya pipisnya jadi banyak. Begitu kan. Jadi sering. Ada ikhtiari. Ada yang di luar ikhtiar dia. Sebetulnya saya nggak mau pipis terus begini. Tapi ya ini ujian. Allah yang kemudian menakdirkan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang sudah hati-hati. Ya di jalan misalkan berlalu lintas, semua prosedur dia taati patuhi. Ternyata juga celaka. Apa dia ingin celaka, ikhwan? Tidak ada yang ingin celaka. Ketika dia sudah ikhtiar, maka dia pahami itu. Oh, ini takdir Allah. Makanya kan kalimatnya qadarullah wa ma syaa fa'ala atau qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini sudah ketetapan takdir Allah. Apa yang Allah perbuat, itu berarti yang Allah kehendaki. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah tidak ditanya atas perbuatannya. Manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, Jahmiyah Jabariyah ini mereka mengambil ayat-ayat yang menjelaskan ketetapan adanya takdir, namun bersamaan dengan itu mereka meninggalkan ayat-ayat yang menetapkan adanya ikhtiar dan pilihan bagi manusia. Nah, begitulah kaidah yang tetap ada pada ahli bid'ah fi kulli zaman, ya, pada setiap zaman. Karena ahlu bid'ah di masa ini ya pasti ada pendahulunya. Kan sejarah itu terulang, gitu ya. Apa yang dilakukan iblis menjadi dosa pertama dilakukan, dosa pertama yang ada di muka bumi ini, maka ini terus akan berulang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di masa Nabi Lut ada laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Saat ini ada tidak? Ada. Kalau iblis ya pernah hasad kepada Adam, sekarang ada enggak orang hasad? Banyak. Dan demikian seterusnya. Sejarah berulang. Maka apa yang menjadi usul ahli bidah, ya usulnya, pondasi dasarnya para ahli bidah, maka itu pula yang biasanya menjadi dasar ahli bidah di masa ini. Tidak ada satupun firqah dari firqah-firqah sesat itu, melainkan mereka berpegang dengan sebagian dalil dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Barakallahu fiikum. Mereka berpegang dengan sebagian dalil dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Nah, meninggalkan di sini beliau paparkan. Pertama, merubah dalil. Dia tidak tinggalkan utuh, tapi yang dimaksud adalah dia merubah dalil. Kalau itu dari Al-Quran. Ya, seperti yang dilakukan oleh ahli kitab terhadap Taurat dan Injil. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di mukadimah kitab ini. Mereka merubah-rubah dalil. Yang kedua, meninggalkan sebagian dalil itu bisa maknanya adalah membuang atau menolak dalil itu kalau dalil itu datang dari sunnah. Kalau datang dari Quran dia tolak, atau datang dari sunnah dia pun menolaknya, membuangnya. Dengan berbagai macam cara penolakan, sebagaimana yang nanti akan datang penjelasannya insyaAllah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Dan itu sejatinya adalah ciri orang yang ada zaig, ada penyimpangan di dalam dirinya.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu kaidah pertama ya. Coba ulangi kaidah pertama apa? Ayat-ayat Al-Quran tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lainnya. Justru saling membenarkan. Satu ayat dengan ayat yang lainnya, satu surat dengan surat yang lainnya. Kemudian kita masuk di kaidah kedua. Ini bisa dipahami ya. Kaidah pertama bisa dipahami. Baik. Kaidah kedua, bahwa Al-Quran dengan hadis atau hadis dengan Al-Quran selama-lamanya tidak pernah bertentangan atau berlawanan. Ini juga kaidah yang mesti kita yakini. Kalau tadi ayat dengan ayat, Al-Quran dengan Al-Quran. Nah kalau ini Quran dengan hadis atau hadis dengan Quran. Tidak akan pernah bertentangan, tidak akan pernah berlawanan. Atau dengan kata lain yang lebih tegas lagi, bahwa tidak ada satupun hadis yang bertentangan atau berlawanan dengan ayat Al-Quran. Tentunya setelah memenuhi dua syarat. Nah untuk hadis, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, syaratnya dua. Artinya kalau syarat ini terpenuhi, maka kaidah tadi berlaku. Tidak ada satupun hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang pertama, hadis tersebut telah sabit. Sabit itu berarti sah. Telah tetap sebagai dalil syar'i. Yakni hadis yang derajatnya sahih atau hasan. Karena dua derajat hadis inilah yang makbul, yang diterima di dalam syariat kita. Dan tentu ini menurut pemeriksaan para ahli atau para pakar ilmu al-hadis. Kemudian yang kedua, hadis tersebut belum dimansuh. Dimansuh itu dihapus hukumnya. Nah ini dua syarat. Maka dua syarat ini terpenuhi, selama-lamanya tidak ada pertentangan hadis dengan Al-Quran. Kenapa tidak ada pertentangan selama-lamanya? Apabila dua syarat tadi terpenuhi. Ada 4 sebab kata beliau di sini. Yang pertama, bahwa Al-Quran dan hadis kedua-duanya sama-sama dari Allah. Kedua-duanya sama dari Allah. Maka bagaimana mungkin dilihat dari dalil nakal dan akal, bagaimana mungkin sesama wahyu Allah akan saling bertentangan dan berlawanan satu dengan yang lainnya? Yang biasanya begitu siapa? Aturannya manusia. Kalau aturannya Allah Azza wa Jalla enggak ada. Kalau ada aturannya Allah begitu modelnya, ya zalim berarti kan. Bikin bingung manusia. Dan mustahil Allah sudah menafikan kezaliman pada dirinya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Yang biasa begitu itu manusia. Ya, sekarang A, besok B, kan begitu. Jangan besok, kadang ganti jam saja sudah beda. Begitu kan? Nah, manusia. Lain di kata, lain di hati. Lain di mulut, lain di apa ya, kawan? Nah, itu manusia. Barakallahu fikum. Sekarang diberlakukan, setahun lagi bisa jadi enggak berlaku. Ya kan? Nah ini pertama. Al-Quran dan hadis itu kedua-duanya sama-sama dari Allah. Mustahil bertentangan. Yang kedua, tidak keluar dari Rasulullah, melainkan kebenaran di atas kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau hadis itu kan sabda Nabi. Nabi kalau bersabda itu dari wahyu, bukan dari nafsu. Maka para jamaah, pertanyaan berikutnya, mungkinkah kebenaran itu akan melawan kebenaran? Kebenaran itu melawan kebatilan.
Tidak ada seorang pun yang berakal dengan akal yang sahih, akal yang sehat dan sharih, akal yang tegas yang akan berkata seperti itu. Baik. Kemudian sebab ketiga, mengapa hadis itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran? Karena hadis atau sunnah itu sebagai penafsir Al-Quran. Sebagai penafsir Al-Quran. Dan mungkin bertentangan. Justru hadis itu menguatkan, menjabarkan, menegaskan, merincikan, menafsirkan Al-Quran. Tidak mungkin bertentangan. Makanya ada satu maqalat di kalangan para ulama bahwa Al-Quran lebih butuh kepada sunnah. Dari sisi sunnah itu sebagai bayan, penjelasan daripada Al-Quran. Yang sejatinya dua-duanya kan wahyu dari Allah. Sekarang banyak sekali ayat-ayat yang disampaikan secara global. Kemudian ternyata rinciannya ada di mana? Ada di hadis. Oh, banyak sekali. Kalau mau dikumpulkan banyak sekali. Para jamaah, contoh waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta. Begitu kan? Inna salata, sesungguhnya salat itu kanat 'alal mu'minin kitaban, merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman, mauquta, yang telah ditentukan batasan-batasan waktunya. Nah, batasan waktunya ada di mana, ikhwan? Ada di hadis, penjelasannya ada di hadis, tafsirannya ada di hadis. Di Quran tidak ada. Waktu-waktunya ada. Allah jadikan sebagai alat sumpah, was-subhi, demi waktu subuh. Kemudian wad-duha, waktu duha, wan-nahar, demi waktu siang, wal asri. Sebagian mufassir menjelaskan wal asri itu waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Awal malam itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Barakallahu fikum. Itu kan secara umum saja. Tapi rinciannya, batasannya, subuh itu mulainya dari kapan? Batas akhirnya sampai kapan? Zuhur, ya. Waktu zuhur itu dimulai dari kapan? Batas akhirnya sampai kapan? Asar, maghrib dan isya juga demikian. Itu semua rinciannya ada di dalam sunnah. Rincian zakat. Zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat perdagangan, hatta zakatul fitri, zakatul mal. Itu rinciannya ada di mana? Ada di sunnah. Termasuk kaifiyat salat. Kaifiyat salat. Ada enggak kaifiyat salat di Quran? Yang ada perintah secara umum. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Tapi rinciannya bagaimana cara berdiri dalam salat, bagaimana cara ngangkat tangan dalam salat, bagaimana cara ruku, cara sujud, anggota sujud itu apa saja, bagaimana cara tahiyat, itu semuanya ada di dalam sunnah dan banyak lagi. Termasuk manasik haji. Rincian-rinciannya itu rukun Islam saja. Banyak sekali rincian-rincian yang kemudian penjelasannya, rinciannya ya, ada di dalam sunnah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi hadis atau sunnah ini penafsir Al-Quran. Bagaimana mungkin kemudian bertentangan? Sedangkan dia yang menegaskan, merincikan dan
menjabarkan. Berikutnya, sebab yang keempat, kenapa hadis itu tidak akan mungkin bertentangan dengan Quran. Kenyataannya fikiran atau akal mereka lah yang saling berlawanan, bukan Al-Quran dan hadis. Selain memang ilmu mereka yang sangat sempit dan dangkal dalam memahami Al-Quran dan juga sunnah. Nah, disinilah pentingnya kita terus belajar menuntut ilmu. Karena Al-Quran itu kan 30 juz. Ada 114 surat. 6.000 sekian ayat. Barakallahu fiikum. Hadis ada berapa ikhwan hadis? Puluhan ribu hadis. Banyak sekali yang mesti dipelajari. Begitu kan? Maka pantas kalau kemudian ada ulama yang mengatakan ilmu itu apabila kita memberikan semua yang ada pada diri kita, kesehatan, tenaga, pikiran, ya harta, umur, kita berikan semuanya untuk ilmu, maka ilmu itu akan memberikan sebagian kecilnya saja. Bagaimana yang model belajarnya ya sampingan saja, saya belajar Ustaz, daripada nganggur di rumah. Ada sebagian orang kan belajar begitu, daripada nongkrong gak jelas di rumah ngelamun, barakallahu fikum, mending taklim. Apalagi kadang ada orang taklim kasihan sama ustadznya gak ada yang menghadiri kajiannya. Saya mau hadir, kasihan sama ustadz, bukan mau belajar gitu ya. Barakallahu fikum. Walaupun mereka yang mungkin niatnya kurang baik, kurang pas, kehadiran mereka sejatinya lebih baik daripada sama sekali tidak hadir. Namun memang para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ilmu ini begitu istimewa. Maka sejatinya kita juga harus memberikan yang istimewa pada diri kita. Kita mesti memberikan yang istimewa pada diri kita. Ada satu nasihat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaifa yajidu halawatal ilmi man lam yaj'alhu akbar hammi. Kaifa yajidu halawatal ilmi man lam yaj'alhu akbar hammi. Bagaimana seseorang itu menemukan manisnya ilmu jika belum menjadikan ilmu itu sebagai tujuan terbesarnya. Ya sama kayak orang pengen naik ke puncak gunung, ikhwan. Siapa yang bisa merasakan nikmatnya ketika berada di puncak gunung? Siapa? Mereka yang punya semangat tinggi untuk bisa sampai di puncak gunung. Kan begitu. Kalau yang baru seperempat jalan sudah ngos-ngosan, sudah menyerah, sudah kalian aja yang ke puncak gunung. Saya sampai di sini saja cukup. Begitu kan? Ya dia tidak akan merasakan betapa indahnya, betapa nikmatnya ketika ada orang ada di puncak gunung. Begitu kan? Nah pun demikian dengan ilmu. Bagaimana orang mau merasakan manisnya ilmu kalau dia kemudian tidak menjadikan ilmu sebagai tujuan terbesarnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ilmu ini luas. Dan kita belajar bukan untuk membodoh-bodohkan orang. Juga catatan ya. Karena di masa ini sering terjadi perdebatan. Sering terjadi perselisihan. Saling menghujat, begitu ya. Seolah-olah ilmu itu dicari untuk seperti itu. Pokoknya beda sedikit, itu bodoh semuanya. Belajar agama bukan untuk membodoh-bodohkan manusia. Ya. Tapi bodoh-bodohkan diri sendiri. Kalau ada sesuatu yang barakallahu fiikum, coba dikaji dulu, diteliti dulu. Begitu ya. Jangan asal kemudian menyampaikan pendapat. Karena bisa jadi kita sejatinya sedang membantah padahal kita yang salah. Kan bisa jadi begitu. Karena ilmu ini luas. Ya apalagi misalkan ya hanya sekedar dengar dan dengar saja.
Kita tidak langsung juga berhadapan dengan orangnya, diskusi dengan orangnya. Apa sebetulnya maksudnya? Kita hanya misalkan melihat potongannya saja, cuplikannya saja. Padahal ada video utuhnya, ada rekaman utuhnya. Nah, sekarang semua orang bisa berkomentar kan begitu. Karena memang yang paling enak itu jadi komentator. Nilai-nilai orang itu kan kerjaan paling mudah. Tapi yang berat itu menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri. Siapa kita, kayak gimana kita ini. Sebetulnya derajat kita di sisi Allah itu di level mana. Begitu kan. Nah ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Semangat iya, semangat belajar, bagus. Tapi kita belajar agama bukan untuk bodoh-bodohin orang. Ya. Nyalah-nyalahin orang. Yang ada adalah dakwahi manusia ya, dengan kebaikan. Sebagaimana dulu kita jahil, kita tidak ingin ada manusia yang juga jahil, akhirnya terperosok ke dalam kesesatan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Nanti kita masuk di pembahasan berikutnya, di kaidah ketiga. Tolong dikasih tanda, karena ini sudah 2 pertemuan, berarti pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa itu kitabnya, Rokaiz fi Tarbiyatil Abna, ya beberapa kaidah untuk mendidik anak, ya karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita 2 pertemuan ya. Jadi ini 2 kali, nanti diselingi itu 2 kali dan seterusnya. Sudah masuk ini. Baik para jamaah, sampai di sini saja. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.